Hello guys, kenalin nama Eug Elma. Kata nyokap, gue itu setengah alien, setengahnya lagi bidadari cantik. Bercanda ya, gue manusia seutuhnya kok, sama kayak kalian. Gue lahir dan tumbuh besar di planet Bekasi. Ya, tempat dimana orang-orang pinggiran Jakarta, yang nyatanya cuma res-resannya doang. Kalau kata anak gaul mah, kaum suburban. By the way, gue tinggal serumah bareng nyokap, nenek, Imoto, dan Nichan. Rame banget ya. Sebenarnya gue ini gak se-funny yang kalian lihat. Bisa dibilang hidup gue ini cukup menyedihkan, karena gue anak korban broken home. Ya makanya gue mencoba untuk tegar dan terlihat bahagia. Tapi hal itu gak bikin gue sedih-sedih banget kok. Karena waktu bokap nyokap cerai, gue sama kakak dan adik gue sih masih kecil. Jadi ya gak ada rasa sedih yang terlalu mendalam gitu sih sampai sekarang. Jadi sedih gak nih? Maaf ya, gue masih labil. Menurut gue, hidup ini bisa disyukuri apa adanya. Temen lu jatuh ke got, syukurin aja. Dapat info kalau mantan diselingkuhin pacar barunya, syukurin aja. Simpel kan? Oh iya, berhubung gue anaknya supel abis, jadi gue punya banyak temen di sekolahan. Bahkan gue juga akrab sama kakak kelas. Sampai suatu hari ada kakak kelas yang naksir sama gue. Namanya Kamika. Kata Kamika, gue anaknya asik dan friendly. Akhirnya kita jadian deh. Tapi ujung-ujungnya hubungan kita kandas dan cuma berlangsung selama 2 tahun doang. Ada beberapa alasan kuat kami untuk putus. Pertama, dia harus fokus kuliah. Fred. Yang kedua, kita beda agama. Capek cari jalan tengahnya. Ditambah lagi, ternyata selama ini gue cuma jadi ban serepnya doang. Dasar fuckboy, gak tahu adab. Makanya kita kompak buat udahan. Gue sedih banget, sampai-sampai gue jadi mager kalau diajak pergi main. Ya udah, gue cuma di rumah aja dan suka nangis tiba-tiba kebayang masa-masa indah sama Kamika. Bayangin deh, 2 tahun penuh cinta dan cerita, susah kalau move on gitu aja. Gak lama dari situ, abang gue mulai menyadari kalau ada yang gak beres nih sama gue. Padahal abang gue tuh anaknya cuek dan dingin. Akhirnya dia ngajakin gue keluar ke tempat yang gue belum pernah sama sekali gue datengin. Ternyata dia ngajakin gue hunting foto gitu. By the way, motret itu hobi abang gue dari dulu. Terus dia foto-fotoin gue gitu. Gak tahu kenapa semenjak itu gue jadi suka banget sama hunting foto. Apalagi gue jadi sering dibilang sama teman-teman gue, "Wih, model nih, model." Otomatis tingkat kepedean gue meningkat dong. Hehe. Bahkan mantan gue aja sampai ngeblok gue di Instagram. Dengar-dengar dari temennya sih, katanya dia nggak pengen lihat foto-foto gue. Soalnya gue jadi lebih cantik sekarang. Hahaha. Celah, pede amat ya Eug. Tapi serius deh, semenjak suka di foto gitu, gue jadi lebih memperhatikan diri dan mempercantik diri dong demi hasil foto yang bagus buat di-upload. Maklum lah ya, namanya juga cewek. Pasti mau hasil yang maksimal biar pada klepek-klepek. Dan gokilnya, jadi banyak fotografer yang ngajakin gue hunting foto bareng. Biasanya kerjasama yang gue lakuin sama fotografer itu gak berbentuk uang loh. Gue akan terima dengan senang hati hasil fotonya aja. Toh menurut gue masih belum pantas lah pasang harga. Masih amatir lah, sama modal cengengesan, pose ini, pose itu. Apalagi kalau udah dapat foto dari fotografer handal. Melejit nih like gue di Instagram. Tapi sampai suatu hari gue dapet chat dari cowok yang akunya sebagai fotografer. Sorry to say ya, pas gue cek profilnya dia tuh orangnya gendut dan nyeremin. Tapi gue gak pernah judge orang dari covernya kok. Siapa tahu dia emang jago motret.
Akhirnya gue tanyakan sama dia apa kepentingan dia ngechat gue. Katanya dia pengen nawarin gue ikut foto di apartemen gitu. Wait. Gue ngerasa ada yang gak beres nih sama nih orang. Kenal aja belum, tahu-tahu ngajak ke apartemen buat sesi foto. Ya sebenarnya sih gak masalah apartemennya, cuma kayak ada yang ganjel gitu loh. Karena kecurigaan gue semakin bulat, gue mulai menodong dia dengan kata-kata dong. Pasti itu foto gak bener. Terus dia balas chatnya, kan ini privasi, nanti juga banyak yang ikut kok. Slow, ada bayarannya juga kok. Cukuplah buat lo hedon sebulan. Dengar bayarannya begitu, angkanya juga besar banget buat gue yang masih SMK dan bau oli. So, nggak habis pikir panjang, gue iyain aja tuh tawaran. Oh, katanya rame-rame. Abis itu yang bikin gue nggak habis pikir, dia minta gue foto sambil naked gitu loh. Wah, gue langsung gak balas lagi kan. Secara gue gak mau lah asal bagi-bagi aurat gue si enak jidat. Gila kali ya. Si kupret malah nge-spam gue sampai ngasih foto-foto model yang katanya jepretan dia di apartemen gitu. Dan memang konsepnya seksi-seksi gitu loh. Dan tanpa disadari gue jadi percaya sama dia. Gue rasa nih orang emang profesional di bidangnya dan pengen banget gue jadi modelnya. Tapi yang gak habis pikir, kenapa gue harus ngirimin foto naked sekarang juga via chat? Gue tanya lah tuh, emang harus banget send foto gituan ya? Terus dia bilang biar bisa dinilai sesuai kriteria atau enggak. Bodohnya gue percaya. Ibarat beli karung di dalam kucing. Jujur saat itu gue udah foto selfie sih yang agak hot gitu lah, tapi kayak takut gitu. Akhirnya dia bilang kalau nggak mau ribet foto ya udah sini video call aja. Oke deal, asal dia ngasih gue foto KTP sebagai jaminan. Secara ini kan hal privacy ya. Nggak pakai lama, gue lakuin itu di kamar mandi. Gue naked tapi masih menutupi bagian dada gue dengan 2 tangan menyilang. Bakal kelihatan lah guys. Si kupret ini masih aja maksa gue buat nurunin tangan gue. Gue bilang gak mau, tapi dia maksa terus. Saat itu juga gue matiin video callnya karena dia udah maksa mulu. Fix dia gesang. Terus dia ngechat gue, kenapa dimatiin? Gue bilang aja, segitu juga udah lebih dari cukup dodol. Tahu-tahu dia kirim screenshot video call yang tadi. Dan dia screenshot itu kelihatan jelas gue lagi di kamar mandi sambil naked nutupin dada gue. Ya Lord, kenapa gue sebego ini sih dikibulin cowok brengsek dengan mudahnya. Dia bilang buat diarsip, fucek lah. Pas gue nagih mana foto KTP sesuai perjanjian dia di awal, mendadak dia nolak dengan berbagai alasan dong. Dia bilang besok aja lah. Terus gue tanya besokannya, katanya KTP-nya kecuci lah, inilah, itulah, basi. Sampai gue di titik dimana gue gak bisa nahan kesabaran gue. Gue chat dia, gue spam, gak mau tahu, lu harus kasih ke gue titik. Akhirnya dia kasih, tapi fotonya kayak sengaja diburumin gitu loh. Asli dah, gue aja sampai gak bisa lihat apa-apa. Semenjak itu dia susah banget buat dicat. Berhari-hari pikiran gue gak tenang. Gue takut banget foto screenshot gue itu nyebar. Kalau viral kan bisa amsyong harga diri gue dan keluarga gue fix. Gue malu banget ya Lord. Jujur, saat itu gue bingung harus ngapain. Secara gue juga udah putus dari Kamika. Gengsi dong kalau minta tolong, karena gue udah mentok dan gak tahu lagi mesti gimana. Akhirnya gue nekat lah ke kantor polisi. Gue juga ke kantor polisi dengan banyak keraguan. Gue pendam rasa malu gue dalam-dalam. Di situ gue ceritain semua sejelas-jelasnya. Polisi pun bingung, karena kata mereka di posisi ini gue juga bersalah karena mengiyakan ajakan si kupret itu. Gue tahu sih gue salah, tapi poin yang gue tekenin di sini kan perihal penipuan.
Dan gue di posisi ini, gue terjebak sama si kupret. Buktinya aja identitas dia gak mau dia kasih tahu, kayak perjanjian waktu di awal itu. Udah jelas dong kalau dia cuma mempermainkan gue buat bahan pelampiasan hasrat duniawinya dia. Gue bener-bener nangis di kantor polisi karena perasaan yang campur aduk. Gue berusaha meyakinkan Pak Polisi buat mengerti posisi gue yang kena tipu dan ketakutan karena dia nyimpen screenshotan itu. Si polisi bilang dia gak bisa menyalahkan orang gila itu karena keberadaan foto screenshot itu juga karena gue ngasih dia kesempatan. Polisi bilang dia baru akan bisa disalahkan kalau dia udah sebarluasin foto gue yang naked itu. What? Apa harus viral dan nyebar dulu baru mereka bertindak? Gue kecewa, sekecewa-kecewanya. Hopeless, gak tahu arah. Polisi juga gak bisa lihat jelas KTP yang ada di foto itu. Gue keluar dari kantor polisi dengan perasaan takut, bener-bener gak mood. Sampai rumah gue buka lagi tuh foto KTP yang buram. Walaupun semua tulisan buram, ternyata pas gue teliti, gue masih bisa menebak nomor KTP-nya guys. Soalnya tuh tulisan angkanya lumayan gede sih dari tulisan yang lain. Dengan keberanian yang udah terkumpul, gue berusaha kasih tahu si kupret itu via chat kalau gue udah habis dari kantor polisi. Gue sampai bilang sumpah demi inilah, demi itulah, karena udah emosi banget sama responnya dia yang cenderung slow. Karena gue serius dan gak main-main, gue ancam dia aja sekalian. Kalau gak hapus foto gue, dia bakalan gue laporin nomor KTP-nya. Nah, kan terus dia ketakutan tuh. Dia bilang gak usah pakai polisi kali, lebay banget. Gue bilang aja, punya otak gak lu ya? Emang lu pikir itu foto apaan? Kalau lu gak hapus juga gue gak bakal balik lagi ke kantor polisi buat kasih nomor KTP lu yang udah kebaca sama gue. Akhirnya dikirimin screenshotan galeri dia yang lagi nunjukin kalau foto screenshotan gue itu udah gak ada. Gue udah legaan lah ya, tapi jujur, bahkan sampai sekarang gue masih penasaran apa dia bener-bener ngapus atau nge-hide. Secara kan dia punya waktu buat mindahin itu foto. Kadang sampai sekarang gue masih kebayang-bayang rasa takut kalau foto itu udah kesebar atau udah jadi bahan penghibur hasrat cowok-cowok yang gak bener di luar sana. Gue cuma bisa berharap itu gak pernah terjadi lagi. Gue dapat pelajaran besar. Kebodohan yang gue lakuin menimbulkan masalah yang menghantui pikiran gue sampai sekarang. Gue janji dalam hati, gue gak akan ngelakuin hal bodoh semacam itu lagi. Gue nyesel banget. Semoga Tuhan selalu melindungi gue dari masalah semacam ini. Semoga semua wanita bisa dilindungi dari segala bentuk pelecehan. Kita juga sebagai wanita harus bisa jaga diri dari apapun itu. Jangan sampai bodoh seperti apa yang gue alamin ya.